Halo, kembali lagi bersama saya Elda dan Dayanti Jaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang barometer. Baik, langsung saja di pengertiannya. Barometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan cuaca yang tekanan udaranya rendah menandakan kemungkinan badai. Baik, jenis-jenis barometer yaitu yang pertama, barometer air raksa atau merkuri. Barometer air raksa tersedia dalam berbagai desain, yaitu barometer raksa standar terdiri dari tabung kaca vertikal dengan kalau merkuri di dalamnya. Yang kedua, barometer air. Barometer ini dikenal sebagai termometer GOT, terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Yang ketiga, barometer Android. Memiliki mekanisme yang rumit untuk membaca perubahan tekanan atmosfer. Yang keempat, barograd, merupakan jenis barometer Android. Yang kelima, digital barometer. Modern ini stasiun cuaca tidak lagi menggunakan barometer konvensional seperti barometer air atau raksa. Prinsip kerja barometer yaitu alat tersebut didesain dengan tabung kaca setinggi minimal 84 cm. Barometer bekerja dengan cara menyeimbangkan massa merkuri terhadap tekanan udara. Apabila tekanan air raksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, maka akan mengalami kenaikan level dalam tabung. Aplikasi barometer yaitu yang pertama, meteorologi untuk mengukur cuaca, yang kedua penerbangan, yang ketiga sains dan industri, yang keempat jam ruangan dan smartphone. Baik, demikian penjelasan singkat saya tentang barometer. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Elda Dayanti Jaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sel surya. Energi dari matahari adalah energi paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, membutuhkan bantuan dari unsur paling limpah kedua di bumi, yaitu pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Untuk mencapai hal ini, pasir harus melalui proses yang rumit seperti silikon mentah akan diubah menjadi silikon gas dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk menghasilkan silikon pori kristal yang sangat murni. Baik, langsung saja. Prinsip kerja sel surya yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil akan semakin cepat putarannya. Kemudian cara kerja sel surya sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Karakteristik sel surya yaitu kapasitas daya sel surya atau model surya dilambangkan dalam watt peak atau WP dan diukur berdasarkan standar pengujian internasional yaitu STC. Baik, komponen panel surya dan fungsinya. Yang pertama yaitu substrat. Substrat adalah material yang menopang seluruh komponen panel surya.
Material substrat harus mempunyai konduktivitas listrik yang baik karena ia juga akan berfungsi sebagai kontak terminal positif panel surya. Yang kedua yaitu material semikonduktor. Merupakan bagian inti dari panel surya yang mempunyai lapisan tipis. Fungsi dari material semikonduktor adalah untuk menyerap cahaya dari sinar matahari. Yang ketiga, lapisan antireflektif. Merupakan lapisan tipis material dengan besar indeks refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor, cahaya yang sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali. Yang keempat, enkapsulasi. Merupakan bagian yang berfungsi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. Baik, demikian presentasi singkat dari saya tentang barometer. Sekian dan terima kasih.